Hari Natal sudah tiba. Mari kita membuat kue kastengel. Berikut bahan-bahannya. Silakan di-screenshot dan disimpan. Parut semua kejunya dulu. Keju parmesan, keju edam dan keju untuk topping atas kastengel. Campur rata tepung terigu, maizena, baking powder, susu bubuk dan garam lalu ayak. Mixer Wisman butter dengan unsalted butter merek lain dan gula halus sampai pucat dan mengembang. Masukkan satu persatu kuning telur secara bertahap. Aduk asal rata saja dengan kecepatan rendah. Lalu masukkan tepung yang sudah diayak tadi. Aduk pakai spatula saja sampai tercampur rata. Jangan lama-lama. Masukkan keju edam dan keju parmesan parut. Lalu aduk asal rata saja pakai tangan dan jangan diulen lama-lama. Cukup asal adonan menyatu saja dan bisa dibentuk itu sudah cukup. Kalau terlalu lama nanti malah jadi keras. Pipihkan adonan setebal setengah sentimeter. Bisa pakai rolling pin atau pipihkan pakai tangan juga boleh. Lalu rapikan sisi-sisinya pakai pisau atau scraper, agar adonannya bisa berbentuk persegi panjang. Setelah itu potong adonan sepanjang 5 cm pakai pisau. Untuk ukurannya sesuai selera kalian di rumah. Untuk olesan atasnya, campur rata kuning telur, susu cair dan pewarna kuning lalu aduk rata. Olesi adonan kastengel dengan kuning telur, pakai kuas agar hasilnya cantik merata. Taburi atasnya dengan keju parut, lalu tekan-tekan agar kejunya menempel semuanya. Kemudian potong-potong adonan selebar 1 cm pakai pisau, pelan-pelan saja agar hasilnya bagus. Lebarnya bisa diatur sesuai selera kalian. Lalu angkat bagian bawah kastengel perlahan pakai pisau dan pisahkan satu persatu. Susun di atas loyang yang sudah diolesi margarin atau dialasi dengan baking paper. Panggang 140 derajat selama 40-50 menit sampai matang. Lalu angkat dan dinginkan. Susun kastengel ke dalam toples, dan tutup rapat agar kastengelnya tidak melempem dan tetap renyah. Berikut beberapa tips agar kastengel enak dan jadi kue andalan untuk menyambut hari Natal. Agar rasa kastengelnya premium, usahakan pakai keju edam dan parmesan untuk hasil yang maksimal. Keju edam bentuknya bulat dan luarnya ada lapisan merah lilin yang tidak bisa dimakan, jadi lapisan merahnya lebih baik dibuang saja. Lapisan lilin merah berguna untuk menjaga tekstur keju edam yang diimpor dari luar negeri agar tidak berjamur. Keju edam ini jenis keju tua, kandungan airnya sedikit. Tidak seperti keju cheddar yang kandungan airnya banyak. Karena kandungan airnya sedikit, maka saat keju edam dicampur ke kue nanti hasilnya akan ada rasa kriuk-kriuk. Beda dengan keju cheddar jenis keju muda yang masih basah. Kalau dicampur dengan kue hasilnya kurang kriuk. Tapi kalau tidak ada keju edam bisa diakali dengan keju cheddar parut. Diamkan di kulkas 2 atau 3 hari. Biarkan terbuka agar kejunya kering. Jadi keju cheddar kalau udah diparut nanti kalau kena angin dia bakalan kering. Dan saat dipanggang bisa jadi renyah. Dan simpan di kulkas yang bersih. Jangan terkontaminasi kena daging atau air. Nanti malah jadi bau dan berjamur. Saat kue baru matang keluar memang masih belum terlalu renyah. Tapi nanti saat udah dingin akan jadi lebih renyah. Simpan resep ini. Dan selamat Hari Natal untuk teman-temanku semuanya. Merry Christmas!